Rusia hancurkan markas tentara asing dan radar buatan AS. Чуйте, це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько 1000 людей. На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти. Їх встигли вивезти. Але всередині ще залишались люди, працівники, частина дітей. У нас з напрямку Росії з Російського напрямку. Внаслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство в житловому районі міста. Після ракетного удару спалахнула пожежа. Підприємство має виготовлення меблів, тому є вибухонебезпечність через лакофарбувальні вироби, які там зберігають. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus di Ukraina yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya berhasil menggagalkan serangan dari pihak Ukraina di arah Kupiansk. Serangan penerbangan militer, tembakan artileri dan sistem senjata berat mencegah upaya pasukan Ukraina untuk menyerang pemukiman Kuzemovka di Luhansk. Hingga 60 prajurit Ukraina, 2 tank, kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, dan 4 truk pick-up dihancurkan. Pasukan Rusia juga berhasil menggagalkan upaya Ukraina untuk menyerang ke arah pemukiman Kolomichika dan Zitlovka dar Luhansk. Di arah Donetsk, Kremlin menyebut pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk memulihkan posisi pasukan mereka di wilayah pemukiman Andreevka, Kurdumyovka, Avdiivka, dan Mariinka dari Donetsk. Sementara itu di arah selatan Donetsk, musuh melakukan upaya untuk melakukan serangan balik di wilayah pemukiman Slatkoye, Shevchenko, dan Novomayorskoye di Donetsk. Serangan-serangan penerbangan dan tembakan artileri menghentikan unit angkatan bersenjata Ukraina dan mendorong mereka kembali ke posisi semula. Serangan Rusia. Di sisi lain, penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan misil, dan artileri mengalahkan 3 pos komando Ukraina di wilayah permukiman Kupiansk, wilayah Kharkov, Sviatogorsk, dan Konstantinovka di Donetsk. Selain itu, 74 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja, dan perlengkapan militer di 195 distrik dihantam. Pasukan Rusia juga berhasil menghantam 2 titik penempatan sementara tentara bayaran asing di dekat pemukiman Kramatorsk di Donetsk. Adapun di area pemukiman Kaleniki, Republik Rakyat Donetsk, sebuah radar counter battery ENTPQ-37 buatan AS dihancurkan. Di daerah pemukiman Tabaevka, wilayah Kharkiv dan Primorskoye, wilayah Zaporizhzhia, 2 depot senjata roket dan artileri serta amunisi angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak hanya itu, pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Selidovo di Donetsk. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 336 pesawat, 178 helikopter, 2.609 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 6.970 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 908 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 3.652 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.450 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Rudal Rusia tewaskan 100 tentara asing, gudang roket AS hancur lebur. Rusia terus melakukan serangan di Ukraina. Pada hari kemarin, Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia mengklaim telah membunuh ratusan tentara Ukraina dan asing dalam sejumlah titik pertempuran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov menuturkan,
para serangan rudal Rusia mengenai titik penempatan sementara militan dari apa yang disebut Legion asing di area penyelesaian Chasiv-Yar, Donetsk. Hingga 100 tentara pairan asing dan 6 kendaraan lapis baja dihancurkan sebagai akibat dari serangan senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia. Di arah Kupiansk, tentara artileri ke arah area konsentrasi pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina mencegah serangan balik ke arah pemukiman Novosilovskoye di Luhansk. Hingga 30 prajurit Ukraina dan 2 truk pick-up hancur. Sementara itu, tembakan artileri Rusia juga berhasil menghalau serangan dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 50 prajurit, sedangkan 3 kendaraan tempur lapis baja dan 4 unit kendaraan khusus dihancurkan. Adapun di arah Donetsk, serangan balik Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di area pemukiman Soledar, Opitnoye, Kurdyumovka, dan Mayorsk. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan 70 prajurit Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 truk pick-up. Di arah Donetsk Selatan, Rusia berhasil mencegah upaya Ukraina untuk memulihkan posisi yang hilang di area pemukiman Novomikhailovka, Pavlovka, dan Shevchenko. Serangan artileri dan tindakan kelompok penyerang memukul mundur semua serangan, musuh didorong kembali ke posisi semula. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah ini berjumlah 60 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 MTLB, dan 5 kendaraan. Rusia juga melaporkan bahwa mereka berhasil menghancurkan 6 pos komando Ukraina di wilayah pemukiman Sadovwe, Duchany, dan Zolotaya Balka di wilayah Kherson, Yampol di Donetsk, dan Kislovka di wilayah Kharkov, juga sebagai unit artileri ke-62, tenaga kerja dan perlengkapan militer di 137 distrik. Depot amunisi Ukraina dihancurkan di dekat kota Dnipropetrovsk, di mana lebih dari 100 roket dan sistem peluncur ganda HIMARS dan lebih dari 7.000 peluru artileri kaliber besar buatan luar negeri disimpan. Di daerah pemukiman Razumovka di wilayah Zaporozhye, 4 depot roket dan senjata artileri kelompok pasukan Zaporozhye dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan, imbuh Igor. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 2 roket dari sistem peluncur roket berganda HIMARS di dekat desa Bogdanovka di wilayah Kherson. Selain itu, peluru artileri berpemandu Excalibur dicegat di dekat desa Miropolye di wilayah Sumy. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat, 6.848 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 904 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 3.620 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.381 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur.